belum lama ini dunia olahraga catur itu dicemari oleh satu tindakan tidak sportif yang itu telah mencoreng percaturan Indonesia, di mana pada ajang Java FIDE Rated 2025 itu ada pecatur muda yang kedapatan bermain curang, yaitu menggunakan alat bantu telekomunikasi dan dibantu oleh kakaknya itu menggunakan engine, sehingga akurasi langkahnya di atas 90% ya. Dan ini sempat mengalahkan pecatur sangat potensial dari Yogyakarta, yaitu Safira Devi Hervesa, di mana Safira Devi Hervesa ini akan menjadi wakil Indonesia pada kejuaraan dunia Piala Dunia Catur Wanita ya, mewakili Indonesia. Ini juga satu prestasi yang sangat membanggakan. Nah, ini kita harapkan talenta semacam Hervesa ini nanti bisa sejajar dengan Zhu Wengjun, kalau perlu Judith Bolger ya. Kita bayangkan kalau misalnya kejadian yang menimpa Safira ini tidak diketahui oleh wasit maupun panitia yang menyelenggarakan turnamen tersebut, maka Safira itu akan ya secara psikologis akan terpengaruh karena kalah dengan satu pecatur yang sebetulnya tidak diperhitungkan di awal kok sampai dia bisa kalah gitu. Ya untungnya kecurangan itu terungkap, sehingga barangkali psikologi Safira tidak akan terganggu ketika nanti harus mengikuti Piala Dunia Catur Wanita ya. Nah, apa yang dilakukan oleh lawannya Safira tersebut, yang curang tersebut, yang dibantu kakaknya tersebut, kalau misalnya peristiwa itu tidak diketahui, maka betapa rusaknya dunia catur, terutama di Indonesia ya. Artinya peristiwa kecurangan itu akan memenangkan salah satu kandidat yang telah bertindak tidak fair gitu ya. Nah, ini akhirnya kan mengubur atau menyingkirkan pecatur-pecatur yang memang sebetulnya layak untuk tampil di berbagai ajang ya. Itu akan kalah kalau misalnya kecurangan seperti ini berlangsung terus. Nah, apa padannya dengan dunia politik kita? Itu ya apa yang saya jadikan thumbnail di situ, antara kecurangan di dunia catur itu bukan cerita, itu fakta yang barusan kita alami di dunia catur, dan beberapa waktu yang lalu yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Apakah itu bisa disebut kecurangan? Itu kita akan lebih sulit mengatakan bahwa tindakan MK dengan mengubah aturan itu sulit mengatakan bahwa itu perbuatan fair, karena tujuannya adalah meloloskan kandidat tertentu. Nah, ini mungkin masyarakat sudah mulai melupakan peristiwa itu, tetapi sejarah tetap akan mencatat, sebagaimana di dunia catur Indonesia, sejarah akan mencatat bahwa pernah terjadi kecurangan di dunia catur Indonesia di tahun 2025, di mana salah satu kandidat terbaik
pecatur Indonesia itu dikalahkan oleh pecatur yang menggunakan engine ya. Sehingga ini pelaku ini disebut cheating, dia curang. Nah, apakah ini bisa kita jadikan satu pelajaran yang berharga antara dunia olahraga dan dunia politik ini? Saya kira dua-duanya itu, kalau kita meminjam istilah hukum yang kemudian diperformkan oleh komika Panji Pragiwaksono tentang mens rea, niat jahat. Dua-duanya ini saya kira tetap bisa kita kategorikan sebagai niat jahat untuk meloloskan seseorang dan sekaligus menyingkirkan kandidat yang lain secara tidak fair. Nah, ini ya, dua peristiwa itu sudah berlalu semua, tetapi sebagai masyarakat yang peduli terhadap perjalanan bangsa, perjalanan peradaban Indonesia ke depan, maka peristiwa kelam itu tidak boleh kita hapus dari ingatan kita. Itu harus kita akui sebagai sejarah yang harus kita koreksi ke depan. Kita jangan berlarut-larut dalam ya sudahlah, itu peristiwa yang sudah berlalu. Itu peristiwa pemaafan yang tidak pada tempatnya. Salah ya tetap salah. Kalau toh tidak bisa dikoreksi sekarang, ya harus ada effort untuk membersihkan ya mens rea yang diwujudkan dalam tindakan, baik itu mengubah peraturan maupun mensiasati peraturan dengan cara menyembunyikan peralatan sebagaimana dilakukan di dunia catur. Dan ini peristiwa pahit, dua-duanya peristiwa pahit yang mestinya lebih mendewasakan kita sebagai masyarakat yang berbudaya Pancasila. Kalau di dunia catur itu sudah bisa langsung ditangani, kemudian diambil tindakan, sementara untuk wilayah politik ini ya masih sangat belibet untuk untuk menyelesaikan dan mengatasi dampak buruk dari apa yang sudah pernah dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Salam konstitusi.